Jumpa lagi di Ribut TV. Ya, Samsung Galaxy A04 ini yang saya pegang ini. Ini adalah Samsung Galaxy A series yang paling murah yang dirilis sejauh ini di tahun 2022. Ya, walaupun murah, dia tetap hadir dengan hal yang jarang dijumpai di kelas harga di bawah 2 juta. Bahkan mungkin di bawah 3 juta juga jarang. Nah, mirip dengan Galaxy A04s yang udah kita review sebelumnya, smartphone ini juga hadir dengan baterai 5000 mAh dan kamera 50 megapiksel. Oke, sekarang mari kita lihat. Ada hal-hal apa sih yang unik dari si A04 ini? Ya, Galaxy A04 ini pastinya merupakan penerus dari Galaxy A03 yang hadir resmi ke Indonesia di awal tahun 2022. Bersama dengan Galaxy A04s, smartphone ini jadi andalannya Samsung nih untuk kelas entry. Namanya juga depannya 0 ya. Ya, jadi udah paling entry harusnya ya. Oke, mari kita mulai pembahasan smartphone ini dari paket penjualannya. Tentunya di sini kita lihat ada unit Galaxy A04-nya. Kemudian, wow, ada chargernya. Ada chargernya dan ada chargernya, 15 watt chargernya. Kemudian ada kabel USB Type-C, ada SIM tray ejector dan ada paket dokumen serta di sini ada bundling perdana Telkomsel. Memang nggak ada case dan screen protector dalam paket penjualan, tapi seenggaknya chargernya masih ada. Untuk yang seri-seri terjangkau ini, Samsung memang masih ngasih charger ya. Oke, dari desainnya, Samsung ini menggunakan desain sederhana yang sangat mirip dengan yang digunakan di Galaxy A04s. Bodi belakangnya menggunakan glossy glass-stick finish. Kalau diperhatikan, di bodi belakang terlihat ada alur pola yang menyerupai tekstur timbul di sini ya. Tapi kalau disentuh, kita tidak bisa merasakan tekstur tersebut. Untuk frame, Samsung tidak menggunakan desain flat. Ada lengkungan di frame smartphone ini membuatnya terasa lebih nyaman saat dipegang ketimbang yang flat-flat itu, yang otak-otak itu ya. Bodi belakang dan frame smartphone ini tentunya terbuat dari polikarbonat. Ya, di kelas harga 1 jutaan, hal seperti ini wajar banget. Nggak ada masalah terbuat dari apa sebenarnya kan ya. Yang penting smartphone-nya terasa kokoh ini sih. Nah, untuk warna ada 3 opsi, ada black, ada green, dan ada copper seperti yang kita pakai dalam pengujian kali ini. Sementara untuk dimensinya, dia ada di 164,4 x 76,3 x 9,1 mm dengan bobot 192 gram. Jadi ya nggak tipis-tipis amat, tapi nggak berat-berat banget juga karena masih di bawah 200 gram. Sekarang kita lihat, di sisi kanan ada tombol power, tombol volume up and down, di atas ada mikrofon. Ya, nggak salah, ada mikrofon di sini. Di sisi kiri ada SIM tray yang tentunya non-hybrid, jadi bisa untuk 2 nano SIM plus 1 micro SD. Di bawah kita lihat ada audio jack, ada mikrofon, ada USB Type-C, dan ada speakernya. Ya, terlihat kalau smartphone ini dilengkapi dengan 2 buah mikrofon. Hal ini bisa dikatakan jarang ada di smartphone 1 jutaan. Bahkan yang kelas 2 jutaan pun banyak yang hanya pakai 1 mikrofon. Beralih ke sisi depan, ini adalah layar 6,5 inci Infinity V Display. Ya, ada notch-nya, nggak usah dikomplain ya. Yang notch-nya gede aja kalian nggak komplain kan? Yang notch-nya kecil gini harusnya lebih bagus dong. Oke, untuk panelnya ini adalah PLS LCD atau panel sekelas IPS, tapi ini dari Samsung ya. Yang harusnya sih lebih menjamin daya tahan yang lebih lama ya, karena ya tipe-tipe IPS ini biasanya lebih awet kalau kualitasnya oke. Ya, ini kan dari Samsung sendiri. Oke, lanjut untuk resolusinya HD+ atau 1600 x 720 pixel yang wajar banget di kelas 1 jutaan. Refresh rate-nya juga 60 Hz. Untuk brightness-nya atau kecerahannya, hasil pengujian kami menunjukkan bahwa indoor di dalam ruangan kecerahannya bisa mencapai 417 nit. Ini udah oke banget. Untuk color gamutnya 91,9% sRGB dengan color volume-nya ada di 95,8% sRGB. Nah, untuk bezel layar memang belum bisa dibilang tipis-tipis amat ya di keempat sisinya, tapi memang wajar. Lagi-lagi, ingat harganya. Lalu kemudian kita lihat di sini ada earpiece di bezel atas layar. Cuma earpiece saja ya, ini bukan speaker kedua, wajar dong. Ya, kemudian ini ada kamera selfie. Ini ada di notch kecil di area atas layar. Desain dengan notch kecil ini memang disebut Samsung sebagai Infinity V ya, karena kayak V gitu ya. Nah, ini adalah kamera 5 megapiksel f2.2, tentunya fixed focus. Perekaman videonya bukan 720p, bisa nyampe 1080p 30 fps. Beralih ke sisi belakang, ini adalah kamera utamanya.
kameranya ya, ada 50 megapiksel main camera, f1.8 tentunya autofocus. Lalu yang kedua ini adalah 2 megapiksel depth camera aja di sini ya. Nah, lalu kemudian tentu ada LED flash, dan untuk perekaman video di kamera yang 50 megapiksel tadi mencapai 1080p 30 fps. Untuk fitur-fitur itu ada portrait mode, ada pro mode, ada panorama ya, dan lain-lain. Fitur kameranya memang nggak luar biasa banyak ya, tapi nanti kita coba bagaimana dengan kualitas foto dan video yang dihasilkan oleh smartphone yang satu ini. Lanjut lagi ke spesifikasinya. Untuk SoC chipset atau prosesornya, dia menggunakan MediaTek Helio P35 dengan CPU octa-core, semuanya Cortex A53 sampai dengan 2,3 GHz. Untuk RAM 4 GB LPDDR4X. Untuk storage-nya 64 GB eMMC 5.1 untuk unit yang kita pakai untuk review kali ini. Tapi ada juga opsi yang 3 GB RAM dengan storage 32 GB. Nah, untuk yang versi ini ada fitur RAM Plus dengan opsi sampai dengan nambahin 4 GB. Oke, saat pertama kali dinyalakan kita lihat bahwa storage ini sudah terpakai sekitar 21 GB ya. Nah, tapi kalau storage-nya kurang besar, mau nyimpan foto dan video, di situ masih bisa nambahin micro SD kan? Bisa sampai 1 tera nih supportnya nih, gede juga ya. Nah, untuk baterai 5000 mAh. Lalu untuk UI-nya dia pakai One UI Core 4.1 dengan basis Android 12. Ini adalah One UI yang dibuat lebih ringan. Sayangnya, walaupun UI-nya dibuat lebih ringan, navigasi di sini masih belum luar biasa mulus. Tapi memang sih kita nggak bisa bandingin dengan kelas flagship ya. Dan ini memang wajar karena CPU-nya cuma pakai Cortex A53 aja di sini, tanpa Cortex A7 sekiannya itu. Untuk sensor, ada accelerometer, ada virtual light sensor, ada virtual proximity sensor, dan lain-lain di sini. Untuk fitur keamanan, ada face unlock, dan memang di sini nggak ada fingerprint scanner ya, jadi pakai face unlock aja. Sayangnya di tipe yang satu ini Knox-nya tidak tersedia, mungkin karena versi yang murah ya. Nah, fitur pendukung privasi seperti privacy indicator dan permission dashboard itu ada di sini. Jadi kita bisa dengan mudah memantau akses ke komponen seperti mikrofon, kamera, dan lokasi oleh aplikasi yang terinstal. Untuk konektivitas 4G tentunya ya, ini 4G. Iya, 2G, 3G, dan 4G bisa. Wi-Fi-nya Wi-Fi 5 dan Bluetooth-nya udah Bluetooth 5. Sekarang kita masuk ke pengujian performa. Tapi tentunya di kelas harga segini, performa tentunya bukan keunggulan utama dari smartphone ini. Tapi nggak ada salahnya kita coba tes beberapa benchmark. Antutu 8 dia dapat 106 ribuan di sini. Kita nggak tes Antutu 9 karena Antutu 9-nya beda untuk yang RAM-nya 4 GB. Ya. Kemudian untuk Geekbench 5 single core 167 dengan multicore di 888. 3D Mark Slingshot Extreme itu graphics score-nya di 289. Sementara untuk GFX Bench T-Rex Offscreen 1080p ada di 22 fps. Oke, sekarang mari kita tes kalau misalnya ngegame. Kira-kira game apa sih yang masih oke di sini ya? Lucunya kalau kita bicara soal gaming, fitur seperti game booster sama alternate gaming performance mode itu nggak ada di sini. Ya wajar, ini kan namanya One UI Core alias versi yang memang tidak dibekali beberapa fitur. Oke, kita mulai dari game ringan aja ya. Subway Surfer. Lucunya di sini gamenya cukup lancar. Frame rate-nya bisa dekat dengan 60 fps. Sesekali bisa drop tapi masih wajar ya mengingat SoC yang dipakai. Ya, kita udah pernah lihat yang lebih parah dari ini di harga yang jauh lebih mahal. Oke, lanjut. Mobile Legends. Sayangnya game ini kurang begitu bisa direkomendasikan ya dimainkan dengan si Galaxy A04 ini. Frame rate yang didapatkan nggak bisa konsisten sekalipun kita udah nyoba setting terendah di sini. Kemudian kita tambahin satu game lagi, Free Fire Max ya. Nah, kalau untuk game ini setting di kualitas tampilan terendah kita masih bisa dapat sekitar 35 sampai 55 fps. Sesekali aja dia drop ke bawah 30 fps tapi langsung balik lagi ke 35 fps. Ini bukan hasil yang cocok untuk gaming kompetitif, tapi kalau mau sekedar main-main aja sih masih bisa game yang satu ini. Oke, sekarang mari kita tes kameranya, tapi tentunya bareng sama Chris ya. Oke, yang lagi kalian lihat sekarang ini adalah contoh video selfie-nya di resolusi Full HD 30 fps. Satu hal yang saya sadari saat cobain kamera selfie-nya ini yaitu sudut pandangnya agak sempit ya. Padahal di sini tidak ada stabilisasi video sama sekali. Kalau dirasa tangan kurang panjang, pakai tripod kecil aja atau tongsis biar sudut pandang lebih luas. Kualitas gambarnya sendiri just oke aja, lumayan lah. Detailnya ada, warna masih cukup natural, nggak ada yang aneh. Dynamic range nggak bisa ngarep banyak sih. Saat ketemu backlight, wajah sudah sulit terekspos dan masih wajar lah untuk kelas harganya. Lanjut ke kamera utama, tentunya sama ya. Hati-hati saat perekaman video, karena di sini tidak ada stabilizer sama sekali. Jadi wajar kalau guncangan di video cukup terasa. Yang saya agak bingung itu justru di kualitas gambarnya sendiri.
Menurut saya ini ketajamannya ada efek over sharpening. Jadi ketajamannya ini kurang natural. Malah video selfie-nya kelihatannya lebih oke. Soal dynamic range sama ya, kita belum bisa ngarap yang canggih-canggih banget di sini. Jadi kalau ketemu pencahayaan yang sulit, misalnya seperti ini, baiknya hati-hati aja. Mesti paham dikit lah soal kondisi pencahayaan yang pas kalau mau hasil kameranya lebih baik. Kita tes juga untuk low light, kamera selfie-nya seperti ini. Detail jelas berkurang ya, wajar. Tapi satu hal yang saya suka itu adalah noise-nya minim. Soalnya saya pernah lihat, ada smartphone 3 jutaan yang noise-nya lebih terasa di kondisi seperti ini. Jadi lumayan lah kamera selfie-nya ini ya. Kamera utamanya seperti ini, gambarnya masih cukup terang, warna juga masih bisa dipertahankan, cuma jangan ngarep detail ya. Gambar udah terasa pixelated kalau di kondisi seperti ini. Lanjut ke hasil foto, dan hasilnya seperti ini. Kalau saya lihat sih, HDR di fotonya juga belum memadai ya. Tapi dari segi detail, menurut saya sudah cukup bagus sih. Oke, namanya tes kamera smartphone 1 jutaan, ekspektasi kita juga harus disesuaikan ya. Saya pribadi nggak nuntut banyak. Harapan saya cuma fotonya memadai, tangkapan video gambarnya masih oke lah paling nggak. Dan itu semua menurut saya masih terpenuhi di Samsung Galaxy A04 ini. Bahkan sedikit di atas ekspektasi saya karena hasil kameranya saat low light masih oke. Sebetulnya ada satu hal lagi yang bikin saya cukup kagum, yaitu di sisi mikrofonnya. Terkait mikrofon, sebetulnya ini adalah salah satu poin menarik ya dari smartphone Samsung ini. Meskipun dia entry level, tapi dia punya dual mikrofon. Jadi kalau misalnya satu mikrofon nggak sengaja ketutupan sama tangan, dia masih ada backup satu mikrofon satu lagi. Jadi nggak bakal hilang-hilang banget suaranya. Dan kualitasnya sendiri juga untuk kelas 1 jutaan ya. Ini lumayan sih untuk kualitas mikrofonnya. Voice over yang kalian dengar ini juga dari mikrofonnya Samsung Galaxy A04. Gimana? Masih lumayan ya untuk perekaman audionya. Yang saya agak sayangkan cuman performanya aja sih sebetulnya. Kalau kita foto atau video terus-menerus, smartphone-nya akan terasa lambat. Mau buka galeri aja jadi ada delay. Sisanya ya lumayan lah kameranya ini untuk smartphone 1 jutaan. Sekian tes kameranya A04, kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Nah, gimana kameranya? Lumayan? Kita lanjut ya ke pengujian baterai. Local video playback 1080p kita masih bisa dapat sekitar 17 jam 30 menit. Sedikit di bawah yang kami harapkan, tapi sudah lumayan lah ya. Sebetulnya harapan kami bisa mendekati 20 jam sih harusnya ya. Lalu kemudian untuk charging. Charger yang disertakan itu hanya yang 15 watt. Tentu saja waktu chargingnya nggak akan bisa kencang-kencang banget ya. Tapi paling nggak udah 15 watt. Yang generasi sebelumnya kan 7,5 watt tuh chargernya. Oke. Dari 0 sampai 50% dicapai dalam waktu 1 jam 8 menit. Sementara untuk mengisi penuh dari 0 itu butuh waktu hampir 3 jam atau 2 jam 58 menit tepatnya. Ya lagi-lagi bukan hasil yang luar biasa hebat, tapi paling nggak sudah lumayan lah dan paling nggak ada chargernya ya. Oke, untuk Netflix bagaimana? Nah, ini menarik nih. Netflixnya bisa wideframe L1, jadi bisa dukung kualitas sampai HD di sini. Untuk YouTube dia support streaming sampai dengan 1080p 60 fps, tapi memang belum ada fitur HDR. Untuk Wi-Fi sharing tersedia, tapi untuk mengaktifkan mobile hotspot kita harus mengaktifkan mobile data dulu dari SIM cardnya. Sekalipun nantinya internet yang di-share itu internet yang kita dapat dari Wi-Fi yang terhubung ke sini. Nah, kalau untuk haptic feedback gimana? Kalau ngetik-ketik kan ada getarnya gitu ya. Nah, ini harus diaktifkan secara manual. Defaultnya nggak diaktifkan. Tapi ya di kelas harga segini kita nggak bisa berharap haptic feedbacknya luar biasa ya. Lalu kemudian kalau ada pertanyaan notch-nya bisa disamarkan atau nggak? Bisa sebetulnya ya, tapi hanya di dalam aplikasi aja. Opsi ini ada di tab Camera Cutout di dalam setting full screen apps. Jadi paling nggak kalau kalian benar-benar nggak suka sama notch-nya, bisalah disamarkan. Oke, untuk harganya, ya smartphone ini datang dengan dua varian ya, 332 dan 464. Harga yang 332 itu ada di 1.499.000. Nah, varian ini eksklusif hanya tersedia secara online. Lalu ada yang RAM-nya 4GB dengan storage 64GB. Ini harganya 1.799.000. Untuk detailnya ada di dalam kolom deskripsi, dicek di situ ya. Nah, kalau Galaxy A04 ini memang yang jadi pilihan kalian, kami sih nyaranin ngincar varian yang 464 aja ya. 332 sudah agak kurang ya kalau dibandingkan dengan kebutuhan yang ada saat ini. Kecuali kalau memang dananya benar-benar mepet atau memang aplikasi yang kalian gunakan tidak membutuhkan RAM besar. Siapa tahu ya, nggak butuh RAM besar, nggak butuh storage besar. Ya, untuk nyatet-nyatet doang mungkin bisa kali ya. Nah, oke. Sekarang mari kita lihat hal yang perlu diperhatikan.
Nah, pertama, SoC yang digunakan performanya rasanya agak ketinggalan, bahkan terasa agak turun performanya kalau dibandingkan dengan Galaxy A03. Tapi ya lagi-lagi mengingat kondisi sekarang, chipset juga lagi naik harganya, lagi langka, jadi ya wajar lah kayaknya ya. Nah, lalu untuk One UI Core, ini menawarkan fitur tidak sebanyak One UI yang standar. Memang ini sengaja dibuat begitu supaya lebih ringan dan jalan lebih mulus. Sayangnya pas dicoba di navigasinya memang belum yang luar biasa mulus banget di sini ya. Nah, untuk hasil kamera sebetulnya udah oke nih, tapi ada beberapa catatan penting aja. Pertama, penggunaan kamera yang intens bisa bikin proses navigasi itu agak sedikit melambat di sini. Tapi lagi-lagi ini bisa dimaklumi untuk kelas harganya. Kemudian saat kondisi low light agak hati-hati saat ngambil foto. Jangan langsung bergerak meskipun terlihat foto sepertinya udah tersimpan di galeri, karena ternyata sistem masih butuh waktu untuk pemrosesan gambar. Kalau nggak hati-hati, hasil foto bisa jadi blur. Kemudian untuk sensornya, ini memang belum ada gyro dan belum ada fingerprint scanner. Kemudian charging ini terasa lambat. Ya, sebaiknya ngecasnya sebelum tidur aja nih. Dari sisi kelebihannya, nah di sini masih ada 2 mikrofon di smartphone ini. Ini cukup mengejutkan ya, mengingat di kelas harga ini biasanya cuma ada 1 mikrofon aja. Hasil rekaman suaranya juga terbilang oke untuk kelas harganya. Nah, storage-nya terbilang cukup besar untuk yang versi 464 ya. Ya 64 GB, 1,7 jutaan untuk Samsung, wah udah lumayan oke nih. Lalu SIM tray-nya udah non-hybrid, bisa ada micro SD-nya juga ya, jadi dengan dukungan sampai dengan 1 TB. Hasil foto dan video terbilang oke untuk kelas harga 1 jutaan di sini. Dan masih ada audio jack 3,5 mm, lalu sudah menggunakan Type-C. Ya, kan banyak ya yang di 1 jutaan masih pakai micro USB. Lalu walaupun murah, tidak ada iklan di One UI Core yang digunakan ini. Bersih. Ini bersih. Nah, kemudian dia sudah menggunakan basis Android 12. Kan masih ada aja ya di kelas 1 jutaan yang pakainya Android 11 ya, tanpa ada kabar apakah akan bisa di-upgrade ke versi yang baru. Nah, bicara soal kabar update, nah ini yang menarik. Kita cross-check berulang kali, Galaxy A04 ini ternyata dijanjikan akan dapat OS update hingga 4 kali dan security patch hingga 5 tahun. Luar biasa, ini udah kayak seri A yang atas ya, padahal ini paling bawah ini. Ada banyak juga fitur-fitur dari Samsung yang umum ada di seri atas masih disematkan di sini juga ya. Nah, pada akhirnya Galaxy A04 ini adalah smartphone yang menarik untuk dipilih kalau kalian ingin nyari smartphone Samsung Galaxy dengan harga terjangkau tapi mungkin belum bisa menjangkau yang Galaxy A04s. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.